Aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi telah memeriksa Sunardi, seorang kuli bangunan yang telah tega menghabisi nyawa dua orang perempuan dalam rentang waktu yang berbeda. Pelaku pembunuhan sadis itu tega menghabisi nyawa gadis penagih utang bernama Sri Pujayanti, 22, pada Senin lalu, tanggal 3 Februari tahun 2025. Dari kasus pembunuhan Sri Pujayanti ini, dari hasil penyidikan polisi, terungkap kemudian Sunardi juga telah menghabisi nyawa istrinya sendiri yang bernama Almaidah, 51. Bukan hanya menghabisi nyawa istrinya, Sunardi juga tega memasukkan jasad istrinya itu ke dalam septic tank di rumahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan aparat kepolisian hingga kini belum ditemukan adanya gangguan kejiwaan dari Sunardi meski tega melakukan aksi kejinya tersebut. Ya, sejauh ini sih kita melihat semuanya kita periksa dari pemeriksaan kita ajak ngomong masih nyambung. Jadi kita nilai dia secara jasmani rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso, Sukahar, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Meski begitu, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memeriksa kejiwaan Sunardi. Hal ini karena Sunardi juga sudah berencana membuang jasad Sri Pujayanti ke septic tank, lokasi di mana jasad istrinya tersebut sudah berada di sana sejak 2022 silam. Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengakui kadang kala ada penyesalan yang dirasakan Sunardi usai menghabisi nyawa dua orang perempuan tersebut. Itu kan namanya suasana kebatinan dari si pelaku ya, itu mungkin bisa berubah-berubah seperti itu, kadang ada penyesalannya, kadang timbul lagi karena dorongan emosi, ungkap Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar. Diberitakan sebelumnya, Sunardi, 44, pelaku yang menghabisi nyawa gadis penagih hutang bernama Sri Pujayanti, 23, di Desa Sidang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, terancam hukuman 15 tahun penjara. Bukan hanya membunuh Sri Pujayanti, Sunardi juga menghabisi nyawa istri sahnya yang bernama Almaidah, dan jasad korban dimasukkan ke septic tank di rumahnya. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, ada dua orang menjadi korban pembunuhan tersangka Sunardi tersebut. Sunardi menghabisi nyawa Sri Pujayanti, yang merupakan pegawai koperasi, warga Jonggol, Bogor pada Senin lalu, tanggal 3 Februari tahun 2025. Sementara Almaidah dibunuh Sunardi pada awal November tahun 2022 di rumahnya. Hasil keterangan pelaku, keduanya dijerat lehernya menggunakan tangan dan sarana kerudung korban, kata Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Untuk korban SP itu hasil visum terdapat bekas luka jeratan di leher. Saat ditemukan juga dalam kondisi membiru bagian wajahnya. Korban disembunyikan pelaku di dalam kamar dekat lemari dan ditutupi kasur spring bed. Sedangkan, istrinya dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke septic tank. Saat ditemukan tinggal kerangka namun masih utuh dengan pakaiannya berupa jaket dan lainnya. Untuk motif menghilangkan nyawa SP itu karena kesal karena menagih utang. Adapun istrinya itu karena cekcok soal dugaan perselingkuhan, tapi ini masih kita dalami, katanya. Menurutnya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Meski demikian, pihaknya masih mendalami terkait ada tidaknya unsur pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku. Sementara ini pasal 338 ancaman 15 tahun penjara. Soal itu, pembunuhan berencana, masih kami dalami, katanya. Sebelumnya geger seorang perempuan inisial SP menjadi korban penganiayaan hingga tewas di Kampung Cikoronjo RT 001-005 Desa Sindang Mulia Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Ketua RT setempat, Misan, 62, mengungkapkan, dirinya mendapatkan laporan dari teman kerja dan keluarga korban karena tak kunjung pulang sehingga dia mendatangi rumah pelaku tersebut untuk menanyakan. Karena kan laporannya itu datang nagih utang, tapi sampai tidak pulang. Saya bersama teman dan keluarganya datang ke rumah itu, katanya pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Kata Misan, awalnya pelaku mengelak dan menyebutkan bahwa korban sudah pulang. Akan tetapi, Misan terus mendesak dan meminta agar mengecek ke dalam rumahnya. Pelaku sempat bersikeras tak mengizinkannya, sampai akhirnya pihaknya memaksa agar bisa mengecek ke dalam rumah.
Pas masuk kaget saya, korban ada di pojok tembok ditutup kasur spring bed, ucapnya. Usai penemuan itu, pelaku sempat melarikan diri. Akan tetapi, Misan langsung mengejarnya bersama warga dengan meneriaki maling. Pelaku pembunuhan terhadap istri sah dan penagih utang di Bekasi, Jawa Barat, Sunardi, 43, sempat mengirim SMS ke anak korban pertamanya. Diketahui, Sunardi membunuh istri sahnya, Almaidah, 51, pada November tahun 2022, karena menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Jasad Almaidah kemudian dikubur di septic tank di rumah Sunardi di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sejak dibunuh suaminya pada 2022 silam, keberadaan Almaidah tidak diketahui pihak keluarga. Anak Almaidah, Edi Rianto, 31, mengaku terakhir kali mengetahui kabar sang ibu pada awal November tahun 2022. Saat itu, Almaidah meninggalkan rumahnya di perumahan KSB, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk menemui Sunardi. Tetapi, sejak saat itu, Edi tidak bisa menghubungi Almaidah. Bahkan, nomor ponsel sang ibu selalu tidak aktif. Hingga suatu hari, Edi menerima pesan singkat dari nomor ponsel ibunya. SMS itu berisikan permintaan agar Edi tidak lagi mencari keberadaan Almaidah. Iya, dibilang saya jangan nyari karena lagi jauh, ungkap Edi. Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Edi mengaku ia sempat rutin mendatangi rumah Sunardi. Tetapi, oleh Sunardi, sang ibu dikatakan kabur. Tak hanya itu, Edi mengatakan pihak keluarga juga telah membuat laporan polisi, namun hasilnya nihil. Bilangnya ke saya, Almaidah pergi kabur. Saya cek ke dalam rumah memang tidak ada. Keluarga juga sempat laporan kehilangan ke polisi, tuturnya, dikutip dari tribunjabar.id. Pembunuhan terhadap Almaidah terungkap setelah polisi mengamankan Sunardi terkait kasus pembunuhan gadis penagih utang, Sri Pujianti, 23, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Saat ditangkap, Sunardi mengaku sebelumnya pernah membunuh seorang wanita, yang tak lain adalah Almaidah. Jasad Almaidah ditemukan terkubur di septic tank dalam kondisi tinggal kerangka. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, mengungkap motif Sunardi tega membunuh Almaidah. Mustafa mengatakan aksi pembunuhan itu didasari rasa cemburu. Sunardi curiga Almaidah telah berselingkuh dengan pria lain. Dugaan asmara, karena si tersangka ini merasa istrinya telah berselingkuh dengan orang lain. Hal itu mengakibatkan si tersangka gelap mata hingga melakukan kejahatan ini, pembunuhan, urai Mustafa, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaidah.